banyak pengada acara itu banyak yang tidak membayar. Jadi gini, ini adalah karena persepsi ataupun statement yang salah dari para LMKN ini. Gini, saya ambil contoh begini. Ketika sebuah acara, kalau kita menggunakan sistem yang dilakukan oleh LMKN sesuai dengan SK Menteri, itu adalah tarif 2% dari tiket konser yang dijual. Oke ya, 2% atau 2% dari nilai produksi. Ketika sebuah acara, taruhlah ini namanya penyanyi A. Penyanyi A sebelum manggung dia harus dibayar lunas kan? Maunya dia 100 juta harus dibayar lunas. Baru setelah selesai acara, dia nggak akan ada kewajiban apa-apa sama penyelenggara. Penyelenggara ini mentargetkan konsernya itu 10.000 penonton. Oke? Nah 10.000 penonton yang ketika acara si penyanyi A tadi nyanyi, hadir 500 orang. Nah, sedangkan aturan dari LMKN itu selesai acara baru dihitung tiket konser. Nah, tiket konser 500. Akhirnya alhasil si pencipta dibagi rata dengan segala macam, dan kebanyakan LMKN menggunakan sistem blanket, sehingga akhirnya dia hanya mengira-ngira aja ini lagu ini apa yang dipakai, dia nggak tahu. Ini nyata ini. Nah, ketika itu dibagikan cuma Rp50, Rp200, setelah Rp500 itu dibagikan nilainya segitu. Apakah adil? Si penyanyinya mendapatkan bayaran sebelum manggung udah harus beres, sedangkan pencipta menunggu setelah konser. Nggak ada pula hasilnya. Jadi si penyanyi sudah menggunakan karya, si penyelenggara juga boncos karena dia nggak dapat uang, ya dia nunjukin dong di hasil penjualannya sekian Pak, saya sekian, yang saya berikan kepada pencipta cuma sekian, cuma 50 perak. Ya kita mau apa? Apakah pencipta akan merasa itu adalah suatu hal yang adil? Saya rasa masyarakat masih akan tahu bahwa ini tidak adil. Tapi ini sebenarnya bisa dibilang. Jadi kalau yang dibilang bahwa penyelenggara yang harusnya dituntut itu salah besar, ya kami tuntut ada LMKN untuk memperbaiki atau untuk merubah sistem ini. Jadi kalau umpamanya undang-undang atau aturan perundang-undangan ini tidak memberikan keadilan sejahtera buat masyarakat, dalam hal ini buat para pencipta lagu, rubah aturan itu. Sesuaikan aturan itu supaya memberikan kelayakan kepada pencipta lagu. Mas Pio kan tadi bilang 125.000 ya, Pak? Ya. Itu per bulan atau hitungan per tahun? Itu per kuartal. Jadi per kuartal ada 2 kali. Jadi dalam satu itu sesuai dengan apa namanya? Ya kadang saya enaknya mereka ngirim laporan sih. Tiba-tiba di bulan ini ada laporan konsel, hasil konsel. Saya lihat 125.000 ada, waktu itu saya tunjukin kan. Ada di apa namanya di Instagram saya sekian kan. Habis itu lain waktu ada cuman 300.000. Jadi apakah itu wajar gitu loh? Kalau buat saya sih nggak wajar ya. Dan buat saya tuh saya sebagai yang sekarang saya sebagai bukan hanya penulis lagu, tapi saya sebagai musisi juga ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau yang memang kerjanya dia hanya sebagai penulis lagu ya berat dengan angka 100.000 setahun gitu sih. Tapi sejauh ini Om Pio dan Aksi sudah diundang untuk duduk bersama belum sih sama LMKN? Belum. Jadi belum pernah di dalam hal ini ya, belum pernah. Yang ada adalah kita selalu ketemu di FGD dan selalu berdebat yang tidak akan ada ujungnya, karena mereka selalu memperdebatkan hal yang sama dan mereka selalu mengutip pasal yang salah. Jadi mereka selalu bilang bahwa yang berhak dan harus mengumpulkan royalti, yang menagih royalti hanya LMKN. Padahal di dalam Undang-Undang Cipta tidak ada kata keharusan dan bukan LMKN. Jadi saya sebagai ketua umum Aksi, saya ingin menyampaikan supaya LMKN itu nanti akan menyampaikan ini apa yang statement mereka tentang itu, karena di dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak ada disebutkan LMKN yang harus, tidak ada keharusan LMKN. Mas, kalau LMK iya, lembaga manajemen kolektif ya. Mas, untuk menghindari oknum-oknum nakal, pencipta lagu punya akses nggak sih Mas untuk nanya, lagu saya dibawakan di mana aja, sama siapa aja, punya akses nggak sih Mas ke LMKM sendiri? Nah, nggak ada itu, nggak ada. Dan waktu itu kami sempat melakukan somasi untuk pertanggungjawaban ya, untuk laporan keuangan. Dan jawaban dari LMKN adalah LMKN tidak bertanggung jawab kepada pencipta, dan LMKN bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM.
Nah ini agak sedikit unik, agak sedikit aneh dan agak sedikit pertanyaan. Kenapa? Ketika dia menagih royalti, dia menggunakan menggunakan atas nama Undang-Undang Cipta dan menggunakan atas nama pencipta untuk menagih, ya kan? Saya atas nama pencipta saya mau menagih nih royalti. Tapi ketika penciptanya mengajukan pertanyaan atau mengajukan somasi, tolong dong pertanggungjawabannya. Dia bilang bahwa dia tidak bertanggung jawab dengan pencipta. Berarti kan aneh. Berarti selama ini kami tidak memberikan kuasa kepada LMKN dong. Karena kami hanya memberikan kuasa kepada LMK atau Lembaga Manajemen Kolektif. Kalau saya di WAMI. Jadi saya memberikan surat kuasa saya ke WAMI, bukan kepada LMKN. Nah itu. Jadi kalau tadi salah sasaran, kita bisa tahu bahwa yang akan kita sasar adalah LMKN, bukan penyelenggara dan bukan LMK. Karena yang bertanggung jawab kepada berjalannya sistem, berjalannya skema tata kelola royalti adalah LMKN. Mungkin terakhir dari aku, pengennya kedepannya seperti apa sih Om dengan adanya polemik yang bisa dibilang ini tidak terselesaikan gitu, dunia di mana? Yang pertama saya ingin menyampaikan pada teman-teman penyanyi, mohon untuk tidak ikut berpolemik di dalam hal ini, karena kami itu ingin berjuang kepada pemenuhan atau hak kami sebagai pencipta lagu itu lagi kami perjuangkan. Kami lagi memperjuangkan keadilan, kami lagi memperjuangkan hak dari para pencipta lagu supaya mereka bisa mendapatkan hak mereka secara adil dan sewajarnya. Dan polemik ini supaya segera selesai itu apa? Kalau memang LMKN memang tidak bisa menjalankan kewajibannya, tidak bisa menjalankan amanah yang sudah diberikan, walaupun kami tidak pernah memberikan amanah ya, karena kami memberikan kuasa kepada LMK, itu supaya segera memperbaiki atau supaya merubah sistemnya dan harus mengajak atau supaya bertemu dengan para pencipta lagu yang kami wakili di Asosiasi Komunitas Seluruh Indonesia. Selalu harapan saya sistem yang kami jalankan yang sekarang ini supaya tidak perlu menjadi polemik yang berkembang, yang berlarut-larut, bahwa pencipta lagu memiliki hak untuk menagih sendiri melalui pasal 81 untuk melakukan direct license. Kalaupun memang itu bisa dijalankan secara sistematis dan memang terukur semuanya, kenapa tidak? Karena kami bisa menjalankan itu dengan tanpa huru-hara, dengan tanpa ribut-ribut, dengan tanpa goro-goro lah pokoknya intinya. Harapan kami seperti itu, supaya nanti hak para pencipta lagu bisa diturunkan kepada anak cucu kami, kepada generasi penerus bawah.